Nama saya Nafisa Hidayah Mulia dengan nomor pokok mahasiswa 2334045160002. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di soal ujian tengah semester. Untuk poin yang pertama adalah pengertian dari bisnis perhotelan. Bisnis perhotelan adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan seperti pelayanan makanan dan minuman, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas tambahan yang ada di dalam hotel. Poin kedua adalah sejarah dari perhotelan. Pada masa Romawi abad pertengahan, terdapat rumah-rumah penginapan yang disebut mansions atau flat yang disewakan untuk para pelancong. Lalu bermunculan fasilitas tambahan di penginapan seperti bar, salon, dan kedai makanan. Pada abad 1096 Masehi, terdapat perang salib, yaitu bermunculan penginapan-penginapan yang diperuntukkan bagi para prajurit dan peziarah yang ingin berkunjung ke Turki, Syria, dan Palestina. Lalu pada abad ke-18 bermunculan hotel-hotel modern di kota-kota besar dan dari Eropa dan Amerika, seperti Hotel Covent Garden di London pada tahun 1794. Lalu ada City Hotel di New York, Amerika. Industri perhotelan mengalami perkembangan pesat pada abad 19 di London, Paris, New York, Boston, dan San Francisco. Adapun karakteristik bisnis hotel yaitu yang pertama adalah produk nyata atau tangible, yang kedua ada produk tidak nyata atau intangible, yang ketiga perishable atau produk yang hanya bisa dijual pada saat itu, dan yang terakhir adalah non-perishable atau produk tetap. Poin keempat yaitu ada tipe, fasilitas, dan layanan hotel. Berdasarkan sistem bintang, kelas hotel dibedakan atas tanda bintang. Semakin tinggi jumlah bintang, maka fasilitas dan pelayanan semakin banyak dan lengkap. Berdasarkan lamanya tamu menginap, ada transit hotel, semi-residential hotel, dan residential hotel. Lalu berdasarkan tarif hotel, ada ekonomi hotel dengan tarif relatif lebih murah, lalu ada first class dengan tarif sedang, dan ada deluxe hotel dengan tarif mahal. Lalu berdasarkan kepemilikan, ada independent hotel atau hotel yang berdiri sendiri. Pengelolaannya tidak menginduk pada perusahaan lain, hotel kecil milik keluarga, dan dikelola tanpa mengikuti prosedur. Lalu yang kedua ada chain hotel atau jaringan hotel, mempunyai hubungan kepemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lainnya. Mempunyai bentuk hubungan kerjasama ini ada 4 macam, yaitu perusahaan induk atau parent company, lalu kontrak manajemen, waralaba, dan kelompok referral. Untuk fasilitas yang ada di hotel yaitu yang pertama ada kamar, lalu restoran, lalu ada kolam renang, ATM center, spa, gym, sport center, cafe, park area, dan taman. Lalu ada 5 tambahan pelayanan di dalam hotel yang biasa diterapkan. Yang pertama ada welcome drink. Welcome drink adalah sebuah penyediaan minuman gratis untuk tamu selagi menunggu reservasi untuk memesan kamar. Lalu yang kedua ada morning call. Yang ketiga adalah peminjaman setrika. Yang keempat ada minum kopi atau teh yang tersedia di dalam kamar. Dan yang terakhir adalah layanan concierge. Layanan concierge yaitu untuk membawa barang-barang tamu ke dalam kamar hotel. Poin kelima adalah organisasi hotel. Organisasi hotel adalah gambaran tentang jabatan serta alur kepemimpinan di dalam sebuah hotel besar, menengah, maupun kecil. Tujuan dari struktur organisasi hotel adalah untuk membagi tugas dari setiap karyawan sehingga pelayanan hotel dapat berjalan dengan baik dan tamu merasa puas dengan kepemimpinan mereka. Struktur organisasi hotel dapat bervariasi tergantung pada ukuran hotel tersebut. Berdasarkan ukurannya, jenis-jenis hotel dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hotel kecil.
Hotel kecil yaitu berbintang 1 dan 2. Fasilitas dan jumlah tamu yang dimiliki oleh hotel kecil tidak terlalu banyak dan lengkap. Contoh struktur organisasi untuk hotel kecil biasanya mencakup bagian manajer, resepsionis, housekeeping, dan kitchen. Lalu hotel menengah yaitu hotel bintang 3. Struktur organisasi untuk hotel menengah berada di tengah-tengah antara struktur organisasi untuk hotel besar dan hotel kecil. Contoh struktur organisasi hotel menengah serupa dengan struktur organisasi untuk hotel bintang 3. Lalu yang terakhir adalah hotel besar. Hotel besar yaitu berbintang 4 dan 5. Struktur organisasi untuk hotel besar lebih kompleks dan terperinci. Hotel besar memiliki lebih banyak departemen dan karyawan dengan tugas yang lebih spesifik. Contoh struktur organisasi untuk hotel besar mencakup berbagai departemen seperti manajemen umum, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa struktur organisasi hotel dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing hotel. Struktur organisasi yang efektif akan membantu menunjang kegiatan operasional dan pelayanan hotel secara keseluruhan. Lalu adapun tugas-tugas dalam organisasi hotel. Setiap bagian atau departemen memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Beberapa tugas umum dalam struktur organisasi hotel. Yang pertama ada manajer umum atau general manager. Bertanggung jawab terhadap semua penyelenggaraan kegiatan hotel, melakukan pengawasan terhadap performa kerja bawahannya, dan bertanggung jawab kepada CEO atau pemilik hotel. Yang kedua adalah bagian resepsionis atau front office. Tugasnya adalah menerima tamu hotel, melakukan check-in dan check-out, memberikan informasi kepada tamu tentang fasilitas hotel dan layanan yang tersedia. Lalu yang terakhir menangani reservasi kamar dan mengatur jadwal tamu. Yang ketiga ada bagian housekeeping. Bagian housekeeping bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapihan, dan keindahan ruangan-ruangan hotel. Lalu melakukan pembersihan kamar, penggantian linen, dan perawatan fasilitas umum hotel. Lalu ada juga bagian restoran dan layanan makanan atau food and beverage service dan produk. Tugasnya adalah menyediakan makanan dan minuman kepada tamu hotel dan mengelola restoran, bar, atau layanan kamar, memastikan kualitas makanan dan pelayanan yang memuaskan tamu. Lalu ada bagian keuangan. Bagian keuangan adalah mengelola keuangan hotel termasuk pembayaran, penggajian, dan laporan keuangan. Lalu memastikan keuangan hotel berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada juga bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk memasarkan hotel dan meningkatkan jumlah tamu, mengelola strategi pemasaran, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Tugas-tugas dalam organisasi hotel dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis hotel. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjalankan operasional hotel dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu. Untuk poin ke-6 ada status kepemilikan hotel. Yang pertama adalah independent hotel. Jenis hotel ini memiliki kebebasan penuh dalam mengelola operasional, pemasaran, serta pengembangan produk atau layanannya. Umumnya, hotel dengan status ini merupakan hotel kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh keluarga atau individu tanpa harus mengikuti prosedur atau operasional yang ditentukan oleh pihak lain. Contohnya adalah Hotel Cipayung dan Hotel Purna Wisma Abadi. Untuk kelebihannya adalah hotel memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan operasional. Dan untuk kekurangannya adalah adanya tantangan dalam pemasaran dan penjangkauan pasar. Lalu yang kedua ada chain hotel. Chain hotel adalah suatu hotel tergabung dalam jaringan atau grup hotel. Jenis hotel ini diatur bersama dalam aturan bisnis yang dikenal dengan waralaba atau dijalankan oleh sebuah perusahaan tunggal. 4 model bisnis yaitu ada parent company, manajemen kontrak, waralaba, dan referral group atau kelompok referral.
Untuk poin ketujuh atau poin terakhir yaitu ruang lingkup reservasi. Bagian pemesanan kamar merupakan bagian yang memiliki fungsi yang sangat vital. Dikarenakan tinggi rendahnya tingkat hunian kamar sangat ditentukan oleh kemampuan bagian reservasi di dalam menangani pemesanan kamar di dalam hotel. Seorang petugas reservasi harus memiliki kemampuan tentang dasar-dasar reservasi, produk dan jasa yang dijual, dan bagaimana menjualnya dengan teknik menjual, serta penggunaan teknologi komunikasi. Reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas lain yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. Seluruh permintaan pemesanan kamar ini akan ditangani oleh petugas reservasi dengan mempertimbangkan keberadaan kamar pada saat itu. Lalu, tugas dan tanggung jawab reservasi staff adalah mencatat dan memproses seluruh pemesanan kamar secara akurat sekaligus mempromosikan produk hotel serta menciptakan dan menjaga citra hotel yang baik melalui pemberian pelayanan yang maksimal. Adapun rincian tugas resepsionis yaitu yang pertama, menjual produk hotel dengan cara melakukan teknik penjualan. Yang kedua, mempromosikan produk dan fasilitas hotel. Yang ketiga adalah menjalin hubungan yang baik dengan tamu dan mengantisipasi kebutuhan tamu. Yang keempat, menerima pemesanan kamar yang ada dalam daftar waiting list. Yang ketujuh adalah membuat laporan reservasi. Yang kedelapan adalah mengarsip data pemesanan kamar secara akurat. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.